Selamat datang di channel Inspiratif 7 Menit. Kali ini ada sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kisah seorang pemuda miskin yang menarik keberuntungannya sendiri. Mari kita simak kisah ini sampai akhir agar kita juga bisa tahu bagaimana menarik keberuntungan yang ada di dalam hidup kita. Di sebuah kota, di sisi balik sudut perkotaan yang begitu mewah dan luar biasa, ada seorang anak muda yang bernama Khalid. Khalid adalah seorang anak miskin yang tinggal di sebuah perumahan kumuh pinggiran kota. Dia tidak pernah bersekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Dia hanya bisa membantu orang tuanya berjualan keripik singkong di pasar. Khalid memiliki ambisi dan mimpi bahwa suatu hari dia ingin menjadi seorang pengusaha. Tapi sampai saat ini dia tidak tahu harus memulai dari mana. Suatu hari, Khalid mendapat selembaran kertas yang menampilkan sebuah kompetisi bisnis yang diadakan oleh sebuah perusahaan besar. Pemenangnya akan mendapatkan modal usaha dan bimbingan dari para ahli. Khalid merasa bahwa ini adalah kesempatan emas bagi dirinya. Khalid sambil memegang selembaran kertas tersebut pun berteriak, "Aku harus mencobanya!" dengan wajah bahagia dan penuh semangat. Khalid pun mendaftarkan dan mengirimkan ide bisnisnya dengan proposal yang sangat sederhana. Ide bisnis Khalid adalah membuat keripik singkong dengan berbagai rasa. Dia berpikir bahwa keripik singkong adalah makanan yang disukai oleh banyak orang, serta keripik singkong adalah usaha yang sudah bertahun-tahun orang tuanya lakukan. Bahan-bahannya pun mudah dia dapatkan. Orang tuanya memiliki teman di sebuah kampung yang bisa menyediakan bahan singkong mentah ini. Dia juga berpikir bahwa dengan menambahkan berbagai rasa, dia bisa menarik minat konsumen yang lebih luas lagi. Sayangnya, ide bisnis Khalid bahkan tidak lolos seleksi. Juri-juri menganggap bahwa ide bisnis Khalid terlalu sederhana dan tidak inovatif. Mereka juga meragukan kualitas dan keamanan produknya karena dibuat dengan begitu sederhana. Khalid merasa kecewa dan sedih. Dia merasa bahwa mimpinya terlalu tinggi untuk dia capai. Namun, Khalid tidak menyerah begitu saja. Dia tetap berusaha untuk mewujudkan ide bisnisnya. Khalid mulai termotivasi dan mulai membangun bisnisnya sendiri dengan sedikit bantuan orang tuanya. Khalid mulai membuat keripik singkong dan mengembangkan idenya. Ia mulai membuat keripik singkong dengan berbagai rasa. Dia mencoba membuat olahan keripik singkong dengan rasa keju, coklat, pedas, dan lain-lain. Khalid mulai menjualnya di pasar, di warung, dan di sekolah-sekolah dengan kemasan yang sedikit lebih baik. Dia juga membuat akun media sosial untuk mempromosikan produknya. Dia berharap bahwa produknya bisa dikenal dan dijangkau oleh banyak orang. Ternyata produk Khalid mendapat sambutan yang baik dari konsumen. Banyak orang-orang yang menyukai keripik singkongnya karena rasanya enak, renyah, dan beragam. Banyak orang yang memesan produknya, baik secara online maupun offline. Khalid mulai mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Khalid tidak berhenti di situ. Dia terus mengembangkan usahanya. Dia memperbaiki kemasannya dan label produknya. Dia juga meningkatkan kualitas dan keamanan produknya. Produknya kini sudah mendapatkan sertifikat layak dan aman untuk dikonsumsi. Dia juga merekrut beberapa karyawan untuk membantunya. Dia mulai menjangkau pasar yang lebih luas. Kini ia dan timnya mencoba menjangkau pasar luar negeri. Suatu hari, Khalid mendapat kabar yang mengejutkan.
Dia mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis yang diadakan oleh perusahaan yang sama yang menggelar kompetisi bisnis dulu. Dia tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk memperluas jaringannya. Ketika ia sampai di acara tersebut, dia terkejut melihat bahwa banyak orang-orang penting yang hadir. Ada para pengusaha, investor, media, dan pejabat. Dia tidak merasa percaya diri dan tidak nyaman. Dia merasa tidak pantas berada di sana. Namun, rasa terkejutnya semakin bertambah ketika dia mendengar nama dan produknya diumumkan sebagai pemenang penghargaan bisnis tahun ini. Dia mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Khalid dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan tersebut. Khalid tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menangis haru. Dia merasa bahwa ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia tidak menyangka bahwa usahanya yang dimulai dari nol bisa mendapat pengakuan dan apresiasi yang begitu besar. Dia merasa bahwa ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Khalid berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tuanya yang sudah membantunya, dan kepada semua orang yang sudah mendukung dan ikut serta dalam mengembangkan bisnisnya. Dia juga berterima kasih kepada perusahaan yang mengadakan kompetisi dan penghargaan bisnis tersebut. Dia mengatakan bahwa kompetisi dahulu adalah pemicu bagi dirinya untuk berusaha lebih keras dan lebih kreatif. Dia mengatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau berusaha dan tekun. Khalid juga berpesan kepada semua orang yang hadir, terutama kepada para anak muda, untuk tidak pernah menyerah pada mimpi mereka. Dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki potensi dan bakat yang bisa dikembangkan. Dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses asalkan mereka mau bekerja keras, belajar, dan berinovasi. Dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki keberuntungan asalkan mereka mau mencarinya dan memanfaatkannya. Khalid menutup pidatonya dengan sebuah kalimat yang menggugah hati. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Keberuntungan adalah sesuatu yang kita ciptakan dengan usaha dan ketekunan. Keberuntungan adalah hasil dari mimpi dan doa kita. Keberuntungan adalah anugerah dari Tuhan yang kita syukuri dengan karya dan kontribusi kita. Kutipan Khalid di akhir tadi memberikan gambaran ke kita bahwa semua orang itu memiliki keberuntungan. Semua orang itu memiliki kesempatan untuk sukses, asalkan kita mau berusaha untuk mencarinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar pesan moral yang ada di video tersebut.